Jadi Pak, sedikit ya, yang soal imunitas itu kemarin berdasarkan kesepakatan seluruh poksi sudah dimasukkan. Jadi kesepakatannya walaupun ini kita belum masuk pembahasan mengikat. Ketika pembahasan pasal tersebut pasti dibatalkan, dimasukkan. Lalu yang soal larangan-larangan juga sudah di-drop berdasarkan kesepakatan seluruh poksi yang ada. Ya, jadi ketika nanti masuk pembahasan kesepakatan tanggal berapa itu akan diingatkan oleh tim di belakang sini bahwa itu sudah di-drop. Lanjut. Bagus, baik. Terima kasih Pak Ketua. Kemudian alat bukti, ya. Kalau kita lihat di dalam KUHP yang sekarang sedang berlangsung dan juga dari usulan DPR, alat bukti dalam KUHP yang lama itu ada 5. Dan dalam usulan DPR sekarang alat bukti itu ada 7. Ya, kami melihat terlalu banyak alat bukti, terlalu mudah juga membuktikan adanya tindak pidana. Dan yang kita khawatirkan terlalu mudah membuktikan tindak pidana, maka tidak kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dalam menempatkan seseorang sebagai tersangka. Nah, oleh karena itu kami hanya menawarkan atau mengajukan masukan hanya 4 alat bukti. Yang pertama keterangan saksi, yang kedua bukti surat, yang ketiga kita nggak bisa menghindari bahwa elektronik adalah sesuatu yang berupa kemajuan dalam dunia digital. Untuk itu perlu bukti elektronik, kemudian keterangan terdakwa. Sedangkan bukti petunjuk dan keterangan ahli kami mengusulkan untuk dihapuskan. Petunjuk ini sangat berbahaya. Karena petunjuk ini adalah sebuah alat bukti yang akan digunakan dalam rangka menambah keyakinan hakim. Ketika alat bukti yang lain tidak mampu menunjukkan siapa pelakunya, maka bukti petunjuk berbahaya digunakan. Jadi oleh karena itu penyidik kita suruh mencari alat bukti sendiri, membuktikan bahwa pelaku adalah pelaku tindak pidana berdasarkan alat bukti yang ada, jangan dari petunjuk. Karena kalau petunjuk itu bisa lebih luas dan bisa disalahgunakan ketika hakim menjadikan petunjuk ini sebagai alat satu-satunya untuk menghukum orang di samping alat bukti yang lain. Tapi alat bukti yang lain ketika tidak mampu menunjukkan siapa pelakunya, lalu alat bukti petunjuk ini yang digunakan. Nah, kemudian ahli. Kami ahli ini memang agak sedikit bisa dikatakan kecewa ya, atau mungkin juga bisa dikatakan sedikit apa ya, karena ahli ini nggak ada kejelasan. Ketika kita menangani sebuah perkara pidana, kalau ahli itu diajukan oleh penyidik, oleh penuntut umum, itu pasti diterima oleh hakim. Tapi ketika ahli diajukan oleh penasihat hukum, pasti nggak diterima. Kalaupun diterima, itu biasanya ada kepentingan. Ketika dia ingin membenarkan, baru diambil. Tapi ketika dia tidak membenarkan, itu tidak diambil. Nah, padahal keterangan ahli ini adalah alat bukti. Kalau keterangan ahli adalah alat bukti, maka hakim, penyidik dan sebagainya itu terikat dengan alat bukti, nggak bisa dia mengesampingkan alat bukti itu. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian dalam penanganan sebuah perkara pidana tertentu memerlukan ahli, cukup dia memberikan keterangan tertulis, yang akhirnya itu menjadi bukti surat. Tidak perlu dia dihadirkan di persidangan. Karena itu tadi hakim tidak terikat dengan keterangan ahli. Tapi biasanya tidak terikat dengan keterangan ahli itu mana? Keterangan ahli yang diajukan oleh penasihat hukum. Tapi kalau keterangan ahli yang diajukan oleh penuntut umum itu biasanya diterima. Nah, ini kan ada serasa ketidakadilan di situ. Kemudian selanjutnya peninjauan kembali. Kalau di dalam KUHP yang lama banyak ya alasan-alasan peninjauan kembali. Tapi setelah kami mempelajari juga peninjauan kembali ini kami melihat terlalu banyak itu juga merepotkan. Merepotkan membuat sedikit Pak, takutnya kelewat. Yang ahli ini Pak menarik Pak. Selama ini kan kita sendiri kan memerlukan keterangan ahli Pak. Kita sebagai lawyer menangani perkara, ya apabila perkara yang ditangani misalnya interdisipliner ilmu ya, misalnya kita memerlukan ahli bahasa untuk menafsirkan ujaran, kan? Kita perlu juga menghadirkan ahli gitu loh, yang mengatakan ahli bahasa, ahli ahli budaya juga ya kan, yang menafsirkan bahwa yang dimaksud si tersangka ini bukan sebagaimana yang dituduhkan. Nah, kita perlu juga. Nah, kira-kira bagaimana gitu Pak? Nah, makanya justru itu kami menawarkan. Kan keterangan ahli dengan bukti surat kan 2 hal yang berbeda. Walaupun itu bisa dilakukan oleh orang yang sama. Ketika dia memberikan keterangan secara tertulis, itu sama juga dengan keterangan ahli, tapi kedudukannya adalah bukti surat. Kedudukannya. Jadi kalau seandainya kita butuh ahli, kan memang kita butuh ahli dalam forensik mungkin ya. Pak, izin. Pak Reva, perlunya itu kan ketika kita sidang, kita menghadirkan dialog
sehingga hakim itu bisa mendalami di persidangan ini terutama ahli-ahli yang kita hadirkan itu penting gitu loh, atau di gelar perkara. Saya ingat waktu dulu gelar perkara kasus Ahok, ya saya hadir di Bareskrim, itu seperti adu ahli, semuanya kedua belah pihak ahli itu memberikan keterangan dengan argumentasi yang kuat gitu loh, sehingga bisa mengambil keputusan, oh ini naik ke penyidikan, oh ini kalau hakim ya ini bersalah atau tidak. Nah kira-kira bagaimana? Karena kalau keterangan surat saja ya itu kan benda mati surat Pak. Ya. Kita ini mau mau mengambil kesimpulan atas peristiwa tersebut. Jangan juga kita direpotkan lagi ngambil kesimpulan baca surat lagi. Nanti baca surat interpretasinya bisa lain-lain lagi gitu kan, bisa macam-macam lagi. Mungkin ini diskusi Pak ya, nggak apa-apa. Pemikiran kami tadi berdasarkan pengalaman praktek. Kalau ahli itu diajukan oleh penuntut umum, itu diterima sebagai alat bukti. Tapi ketika ahli itu diajukan oleh... Jadi bukan hanya penuntut umum, penyidik yang bisa mengajukan ahli, ya seperti halnya alat bukti yang lain, penyidik wajib menerima alat bukti yang diajukan oleh penasihat hukum atau tersangka. Nah alat bukti itu kan salah satunya keterangan ahli gitu kan, penyidik wajib menerima ya kan ya keterangan ahli yang diajukan, mungkin bisa di situ. Jadi jangan sampai juga hak kita terkunci, malah kita nggak bisa mengajukan ahli-ahli tersebut. Kadang-kadang bermanfaat sekali Pak. Ini ahli-ahli ini justru untuk meringankan si terdakwa. Ya, benar itu, benar ya. Jadi kalau memang seperti itu kita masih tetap menghendaki adanya ahli. Ya, ahli tidak cukup menyampaikan pendapatnya di dalam bukti surat, seperti misalnya ahli forensik. Ketika dia menyatakan penyebab sebuah kematian, dia tidak perlu hadir di persidangan, tapi melalui visum. Itu bukti surat. Dia menyampaikan juga di bukti surat, dia tidak dihadirkan ke persidangan. Kan itu tadi, kalau dihadirkan ke persidangan ada ketidakadilan. Advokat merasakan betul itu. Ketika kita dalam menangani sebuah perkara pidana, ketika kita ajukan ahli itu nggak mengikat bagi hakim. Hakim hanya mengikat dengan ahli yang diajukan oleh penuntut umum, yang dari awal adalah dari penyidikan dan seterusnya. Nah itu ya, jadi kita mengusulkan seperti itu. Kalaupun seandainya tetap ahli dibutuhkan, maka kita sepakat bahwa hakim terikat dengan keterangan ahli, dari ahli manapun juga. Kemudian selanjutnya adalah peninjauan kembali. Peninjauan kembali ini yang terakhir. Ya, data peninjauan kembali. Ada beberapa persyaratan peninjauan kembali. Sekarang kami ingin mengusulkan kepada DPR RI untuk ini dibatasi. Karena terlalu banyak juga alasan peninjauan kembali akan mengakibatkan terlalu panjang mata rantai perjalanan sebuah perkara. Yang kedua, lama menunggu ke sebuah kepastian hukum. Dan yang ketiga juga mengulang-ulangi itu lagi. Seperti misalnya salah satu alasan PK adalah adanya kekeliruan hakim atau kekhilafan yang nyata. Ini hampir sama-sama dengan kesalahan dalam penerapan hukum dalam tingkat kasasi. Jadi kami mengusulkan hanya novum. Kemudian apabila ada putusan yang saling bertentangan, ini juga merupakan alasan untuk mengajukan peninjauan kembali. Kemudian untuk novum, kami berharap peninjauan kembali tidak dibatasi waktu dan hanya diajukan paling banyak 2 kali. Karena ini berkaitan dengan rasa keadilan, bisa saja ketika dia mengajukan novum yang pertama, dia menganggap ini belum menguntungkan, lalu kemudian dia menemukan novum baru lagi, kemudian itu bisa saja akan menghasilkan sesuatu yang menimbulkan rasa keadilan bagi mereka. Nah oleh karena itu untuk novum tidak dibatasi waktu, dan yang kedua juga novum bisa diajukan untuk 2 kali. Dan yang terakhir adalah peninjauan kembali hanya milik terpidana, bukan betul. Terima kasih Pak Ketua, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang kami sampaikan singkat ini bisa bermanfaat dan bisa memperkaya kita dalam rangka penyempurnaan KUHP ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.